Jika Anda pernah serius mempelajari sebuah karya seni, karya sastra, drama, atau film, maka Anda tahu bahwa ada perbedaan besar antara menikmati karya-karya tersebut secara santai dengan menganalisanya secara cermat. Analisa mendetail dapat menjadi tugas yang sangat menyita waktu dan pikiran. Berbeda sekali dengan melakukan sesuatu ketika kita menginginkannya dan dengan cara kita. Dalam banyak hal, inilah pengalaman yang sering dialami oleh para pengikut Kristus saat mempelajari Perjanjian Baru. Kita tahu bahwa ada sukacita ketika membaca ayat-ayat kitab suci ini di sana-sini, sewaktu-waktu. Akan tetapi, pengertian yang kita peroleh dengan mempelajari Perjanjian Baru dan teologinya secara cermat bisa benar-benar menjadi sumber kepuasan yang sangat besar. Inilah pelajaran pertama dalam serial Kerajaan dan Perjanjian dalam Perjanjian Baru. Dalam serial ini, kita akan mengikuti definisi teologi yang sangat tradisional dan berbicara tentang teologi Perjanjian Baru sebagai segala sesuatu yang diajarkan oleh Perjanjian Baru tentang Allah sendiri dan topik-topik lain yang berkaitan dengan Allah. Pelajaran pertama ini diberi judul Mengapa Mempelajari Teologi Perjanjian Baru. Dalam pelajaran ini, kita akan melihat mengapa penting bagi kita untuk melangkah lebih jauh daripada sekedar tahu tentang Perjanjian Baru dan berusaha sungguh-sungguh untuk mempelajari teologi Perjanjian Baru secara teliti dan mendalam. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15, Rasul Paulus mengacu kepada fakta bahwa memahami teologi Perjanjian Baru seringkali menuntut kerja keras. Dengarlah nasihat Paulus kepada Timotius. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tentu saja ada banyak dimensi dari teologi Perjanjian Baru yang cukup sederhana. Namun Paulus mengatakan bahwa memahami kitab suci tidak selalu mudah. Timotius harus menjadi seorang pekerja yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Kata Yunani yang diterjemahkan pekerja adalah ergates, sebuah istilah yang sering dipakai untuk pekerja fisik. Metafora Paulus ini menunjukkan bahwa menguasai teologi Perjanjian Baru sering menuntut kerja keras. Namun, jika mempelajari teologi Perjanjian Baru begitu sulit, mengapa kita harus melakukannya? Sungguh menarik bahwa Paulus dalam suratnya kepada Timotius dengan beberapa kata saja dapat mengungkapkan bahwa kitab suci diberikan oleh Roh Allah. Kitab suci dihembuskan oleh Allah. Tetapi dalam beberapa kalimat berikutnya, Paulus menyuruh Timotius untuk belajar, untuk bekerja keras agar sebagai pekerja di hadapan Allah, ia tidak usah malu, mempelajari dan memberitakan kitab suci dengan benar. Kitab suci sungguh-sungguh mencerminkan relasi perjanjian dengan Allah, yakni suatu inisiatif Allah yang penuh anugerah untuk berkomunikasi dengan kita, tetapi juga tanggung jawab kita, respon kita terhadap firman-Nya. Dan karena Ia telah memberi kita firman-Nya dalam bahasa yang dapat kita mengerti, Allah menyesuaikan dirinya untuk berbicara melalui manusia sebagai penulis-penulis dengan menggunakan jenis sastra, genre, bahasa, maupun bentuk tulisan yang dikenal oleh orang-orang dan tempat-tempat pada masa itu. Maka kita perlu bekerja keras untuk mempelajari bahasa tersebut. Maksudnya, mempelajari bagaimana fungsi dari berbagai jenis sastra, bagaimana kisah, sejarah berbeda dengan puisi atau surat menyurat pribadi dalam menyampaikan pesannya. Karena berbagai bentuk tulisan yang berbeda itu dipakai dalam kitab suci. Kita akan membahas mengapa kita harus mempelajari teologi Perjanjian Baru dalam 2 cara. Pertama, kita akan melihat pentingnya memahami inspirasi atau pengilhaman Perjanjian Baru serta otoritas Perjanjian Baru. Kedua,
kita akan melihat bagaimana mengatasi masalah kontinuitas atau kesinambungan dan diskontinuitas atau ketidaksinambungan antara masa perjanjian baru dengan masa hidup kita sekarang. Mari kita tinjau lebih dekat kedua masalah ini, dimulai dari inspirasi dan otoritas perjanjian baru. Untuk menyelidiki tentang inspirasi dan otoritas perjanjian baru, kita akan berfokus pada kepastian atau afirmasi yang diberikan oleh Alkitab bahwa perjanjian baru diilhamkan dan berotoritas. Sesudah itu, kita akan melihat beberapa penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan inspirasi dan otoritas. Mari kita mulai dengan afirmasi Alkitab tentang keyakinan iman Kristen yang sangat penting ini. Ketika para pengikut Kristus merenungkan tentang inspirasi dan otoritas perjanjian baru, hampir selalu mereka mengacu kepada 2 Timotius pasal 3 ayat 16, di mana Rasul Paulus menulis, "Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Di sini kita jumpai Paulus sedang berbicara tentang inspirasi kitab suci ketika ia berkata bahwa seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah, atau sebagaimana kata Yunaninya theopneustos, dapat diterjemahkan dihembuskan oleh Allah. Paulus juga mengacu kepada otoritas kitab suci ketika ia berkata bahwa kitab suci bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini penting bagi pemahaman tentang apa yang diimani oleh para pengikut Kristus tentang perjanjian baru. Namun sekarang dengarkan 2 Timotius pasal 3 ayat 15, di mana Paulus berkata kepada Timotius, "Sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Secara akurat, kitab suci yang Paulus maksudkan di sini dan yang telah dikenal Timotius sejak kecil bukanlah perjanjian baru, melainkan perjanjian lama. Kalau begitu, mengapa para pengikut Kristus mengacu kepada kata-kata Paulus tentang perjanjian lama ketika mereka mengatakan bahwa perjanjian baru diilhamkan dan berotoritas? Kita akan melihat 3 kepastian atau afirmasi yang diberikan Alkitab untuk membantu kita mengerti bahwa perjanjian baru diilhamkan dan berotoritas. Pertama, kita akan mempelajari panggilan Yesus kepada ke-12 muridnya. Kedua, kita akan melihat peran mendasar dari para rasul dan para nabi. Dan ketiga, kita akan memastikan inspirasi dan otoritas kitab-kitab perjanjian baru itu sendiri. Mari kita lihat dahulu bagaimana panggilan Yesus kepada ke-12 muridnya meneguhkan inspirasi dan otoritas perjanjian baru. Ketika Yesus mulai membangun suatu sisa umat Allah yang baru untuk menggenapi rencana-rencana Allah di Israel, ia memanggil sebuah kelompok khusus yang terdiri atas 12 murid. Kitab-kitab Injil menjelaskan bahwa Yesus memisahkan ke-12 murid ini dari orang-orang lain yang mengikut dia. Perbedaan ini menjadikan mereka dengan Yudas sebagai pengecualian, orang-orang yang kelak akan diutusnya ke dalam dunia sebagai rasul-rasulnya yang berotoritas. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, kita membaca perkataan Yesus ini kepada ke-12 muridnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Teks ini menunjukkan bahwa ada banyak hal yang masih harus dipelajari oleh para murid Yesus. Maka Roh kebenaran akan datang dan memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran tentang hal-hal yang akan datang. Kita lihat di sini bahwa Yesus menapiskan murid-murid pilihannya untuk mengajar semua pengikutnya yang lain melalui Roh Kudus. Ayat ini dan ayat-ayat lain yang senada meneguhkan kepercayaan kita kepada inspirasi perjanjian baru. Rasul Paulus yang menulis sebagian besar dari perjanjian baru bukanlah salah seorang dari ke-12 rasul yang asli. Namun Alkitab jelas menyatakan bahwa Paulus adalah seorang rasul yang berotoritas dan ia memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan yang ditentukan untuk ke-12 rasul yang ditetapkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 21 sampai 22. Inilah salah satu alasan mengapa Lukas melaporkan perjumpaan Paulus
dengan Kristus di jalan menuju Damaskus itu dua kali. Pertama, dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19, kemudian pasal 22 ayat 6-11, lalu dalam pasal 26 ayat 9-18. Dan Galatia pasal 1 ayat 11 sampai pasal 2 ayat 10 menyampaikan bahwa Paulus ada bersama Kristus selama 3 tahun di gurun pasir di Arabia. Ayat-ayat tersebut juga melaporkan bahwa para rasul di Yerusalem mengkonfirmasi otoritas kerasulan Paulus. Seperti yang Paulus jelaskan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8-9. Sesudah Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang percaya, Yesus menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebagai seorang rasul, Paulus menyebut dirinya seorang yang lahir sebelum waktunya, dan yang paling hina dari semua rasul. Ia adalah satu-satunya rasul yang memiliki otoritas, walaupun ia tidak bersama-sama dengan Yesus selama pelayanannya di dunia. Namun Paulus adalah saksi dari kebangkitan Yesus, dan hal itu diakui oleh para rasul yang asli di Yerusalem. Dengan mengingat afirmasi dari panggilan Yesus kepada ke-12 muridnya, kita juga akan membahas inspirasi dan otoritas yang mendasari dari rasul-rasul dan nabi-nabi Kristus pada abad pertama. Dengarlah bagaimana Paulus dalam Efesus pasal 3 ayat 4 dan 5 mengacu kepada fakta bahwa bukan hanya dia, tetapi juga semua rasul dan semua nabi Kristus adalah penerima wahyu khusus Allah. Pengertianku akan rahasia Kristus yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Di sini Paulus mengacu kepada pengajaran Kristus yang khusus, yang selama ini tersimpan sebagai rahasia atau misteri, sampai rahasia itu dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Maka, tidak heran jika di dalam Efesus pasal 2 ayat 20 dan 21, Paulus juga mengacu kepada rasul-rasul dan nabi-nabi abad pertama seperti ini. Jemaat dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Seperti dikatakan oleh ayat ini, Allah sedang membangun jemaat menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, dan Kristus Yesus adalah batu penjurunya. Tetapi perhatikan juga bahwa Paulus mengidentifikasi para rasul dan para nabi sebagai bagian dari dasar pembangunan jemaat. Ini menunjukkan bahwa Allah membangun jemaat Kristus di atas pengajaran yang berotoritas dari para rasul dan para nabi. Dan seperti telah kita lihat dalam ayat sebelumnya, pengajaran para rasul dan para nabi tersebut memiliki otoritas karena diinspirasikan oleh Roh Kudus. Selain afirmasi Alkitab tentang ke-12 rasul Yesus dan otoritas dari para rasul dan para nabi Kristus yang mendasari, perlu kita perhatikan juga bahwa para rasul sendiri memandang kitab-kitab Perjanjian Baru setara dengan kitab suci Perjanjian Lama. Pandangan ini muncul dalam berbagai ayat dalam Perjanjian Baru, tetapi kita akan melihat 2 contoh saja. Kita mulai dengan 1 Timotius pasal 5 ayat 18, di mana Paulus menulis, "Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya." Walaupun awalnya terkesan agak janggal, namun ayat ini penting untuk diskusi kita karena Paulus memulai dengan "bukankah kitab suci berkata?" Kemudian ia mengutip 2 ayat yang berbeda. Kutipan pertama, "Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirit gandum," mengacu kepada Ulangan pasal 25 ayat 4 dalam Perjanjian Lama. Tetapi kutipan kedua, "seorang pekerja patut mendapat upahnya," berasal dari Lukas pasal 10 ayat 7 dalam Perjanjian Baru. Keterkaitan antara otoritas Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini
menunjukkan bahwa Rasul Paulus memandang tulisan-tulisan para rasul dan para nabi Kristus dalam Perjanjian Baru setara dengan kitab suci Perjanjian Lama. Kita melihat hal serupa dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16, di mana Rasul Petrus berkata, Paulus menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya, sama seperti yang mereka buat dengan tulisan-tulisan atau kitab suci yang lain. Dalam teks ini, Petrus mengakui bahwa Paulus menulis menurut hikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dengan kata lain, tulisan-tulisan Paulus menyandang otoritas Allah sendiri. Tetapi perhatikan pula bagaimana Petrus menunjukkan bahwa seteru-seteru iman Kristen telah memutarbalikkan surat-surat Paulus, sama seperti yang mereka buat dengan tulisan-tulisan atau kitab suci yang lain. Dalam konteks yang lebih luas dari surat-surat Petrus, tulisan-tulisan atau kitab suci yang lain adalah teks kitab suci Perjanjian Lama. Maka, kita lihat di sini bahwa Petrus juga memperlakukan tulisan-tulisan Perjanjian Baru sebagai tulisan-tulisan yang memiliki inspirasi dan otoritas yang sama dengan Perjanjian Lama. Alkitab memastikan Perjanjian Baru sebagai perkataan Allah yang diilhamkan dan berotoritas bagi gerejanya. Yesus sendiri berjanji bahwa Roh Kudus akan mengajar para rasulnya. Dan ia meneguhkan rasul-rasul dan nabi-nabinya sebagai dasar otoritas bagi gerejanya. Selain itu, sama seperti umat Allah menerima kitab suci Perjanjian Lama sebagai firman Allah yang diinspirasikan dan berotoritas, demikian pula gereja dipanggil untuk menerima tulisan-tulisan para rasul dan para nabi Kristus sebagai tulisan yang diinspirasikan dan berotoritas. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.